Dan itulah anak pertama dan terakhir dari Azazil yang bertubuh fisik manusia tapi berbatinkan pangeran iblis. Ternyata ada Musa kedua di sana yang namanya Samiri. Si Samiri dia bisa ilmu zikir dan dia menggunakan zikirnya untuk memindahkan suara dari kolbunya ke patung sapi. Habis itu Nabi Musa datang ke provokator. Siapa namanya? Samiri. Ternyata Nabi Musa dapat wahyu. Itu bukan musuh wahai Musa. Itu musuh umat Muhammad di akhir zaman. Nabi Musa aja gak dapat hak untuk mengalahkan Samiri. Allah setting yang mungut justru musuhnya Allah, Fir'aun. Kalau tadi yang mungut siapa? Malaikat Jibril. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mesti orang yang dididik orang hebat jadi hebat. Tidak mesti orang yang bersama orang soleh jadi soleh. Tidak mesti orang yang hidup di tengah istana diasuh oleh raja durjana kemudian menjadi durjana, menjadi fasik, belum tentu. Inilah Sayyidina Musa bin Imran. Kalau tadi Musa bin Sam'un, hidupnya hampir bersamaan. Setelah besar Nabi Musa remaja, diajak gelut sama orang Mesir. Orang Mesir tinggi-tinggi. Nabi Musa nggak terlalu tinggi tapi lumayan, tapi tangannya sangat kuat. Diajak gelut nggak perlu pakai mantra inna batsya rabbika lasyadid. Ayat itu belum turun, tapi Nabi Musa itu ayat sudah ada di badannya. Setelah menangkis ini dan itu dari musuhnya, dia pukul langsung kena ulu hati musuhnya, mati. Akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar orang kampung Mesir. Larilah Nabi Musa. Dan larinya ini kemudian jadi pelajaran besar ketika ketemu Nabi Khidir nanti. Berarti ini orang juga sangat kuat. Ada yang bisa begitu Pak, satu kali tonjok mati. Wah, jangan-jangan Nabi Musa hidup lagi ya. Musa palsu, Musa al-Manduri. Samiri dari pulau itu dia membajak kapal. Dari kapal terus dia bisa ke daratan. Di daratan dia bergabung dengan umat Nabi Musa. Menjadi pengikut Nabi Musa. Sama-sama Musa tapi beda binnya. Ini bin Sam'un, ini bin Imran. Sebenarnya Samiri itu bukan bin Sam'un. Kalau Musa bin Sam'un, tapi Samiri bin Azazil. Jadi binnya ke siapa? Maka setiap orang itu punya dua nasab. Ada nasab jasad, ada nasab ruh. Ruh yang ada pada Samiri itu anaknya iblis. Iblis itu namanya Azazil. Paham di situ? Ya. Dan itulah anak pertama dan terakhir dari Azazil yang bertubuh fisik manusia tapi berbatinkan pangeran iblis. Ini bukan dongeng loh Pak ya, cuma ceritanya saya buat seperti dongeng supaya gampang masuknya. Kalau saya sebutkan ayat kan pusing Pak. Bil Arabiyah, pakai bahasa Arab biar kelihatan soleh. Sama aja toh. Samiri bergabung ke umat Nabi Musa. Nabi Musa anggaplah sudah dewasa, sudah menjadi nabi dan rasul, dan sudah berdoa, ya Allah angkatlah saudaraku Harun, lisannya lebih fasih. Tiba-tiba Nabiullah Musa dipanggil oleh Allah, hendaklah engkau pergi ke Goa Tur Sina.
diajak sama Allah ngobrol, bukan ngopi, ngobrol. Jadi Allah itu asik, nggak seperti yang kita bayangkan. Allah itu tegang gitu ya, Allah itu menakutkan, Allah Akbar. Nggak begitu. Allah itu santuy. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha santuy. Jadi Rahman Rahim itu saking santainya Allah menyebut dirinya Rahman, menyebut dirinya Rahim. Giliran kiai kok galak-galak amat, Allah aja nggak galak kok. Galak itu hanya pada saat tertentu. Jadi ustadz, jadi kepala rumah tangga kok galak-galak amat. Jangan terlalu galak, jangan terlalu keras. Allah itu menyebut dirinya Rahman Rahim lebih sering daripada Qahar Jabbar. Ikutlah Samiri di kelompok umat Nabi Musa. Nabi Musa dipanggil. Berapa hari dipanggil? Awalnya 30 yauma, 30 laila, 30 malam. Tapi Nabi Musa dilarang gosok gigi. Hari ke-30 dia sadar, pasti 30 hari gak makan, gak minum, gak tidur, hanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kemudian sadar. Sayyidina Musa sadar, paham juga ya. Setelah itu beliau ambil akar yang kita sebut sekarang akar siwa, akar pohon arak namanya. Maka beliau bersiwak. Turunlah Sayyidina Jibril menegur, hei Musa, siapa yang nyuruh kamu bersiwak? Allah nyuruh kamu berbicara dengannya. Ya sudah, kalau gitu sempurnakan jadi 40 hari. Begitu disebutkan dalam riwayat yang dinukil oleh Imam As-Surawardi dalam Awaliful Ma'arif. Setelah 40 hari Sayyidina Musa pulang ke kampungnya Bani Israel. Dia lihat kok orang gak ada yang sholat. Semuanya pada datang ke suatu tempat di lapangan. Di lapangan itu ternyata ada replika sapi, anak sapi, ada ijil. Dan orang-orang sujud kepada ijil, karena ijil ini kelihatan bisa ngomong. Ternyata ada Musa kedua di sana yang namanya Samiri. Si Samiri dia bisa ilmu zikir dan dia menggunakan zikirnya untuk memindahkan suara dari kolbunya ke sapi kecil, patung sapi. Akhirnya orang-orang melihat bahwa sapi kecil itu bicara. Maka mereka menyembah sujud kepada sapi kecil. Terlihat oleh Nabi Musa, langsung Nabi Harun dicari, saudaranya. Nabi Harun ini jenggotnya, nggak ada orang Madura panjang jenggot seperti itu ya. Jenggotnya semuanya jenggot pandemi, udah minimalis semua. Jenggotnya kena vaksin Pak. Jenggot Nabi Harun sampai ke dadanya, bahkan sampai ke pusarnya dalam riwayat. Oleh Nabi Musa langsung ditarik jubahnya. Kau ini gak bertanggung jawab, gak becus. Ditinggal cuma 40 hari. Lihat Muhammad sudah menyembah berhala namanya sapi kecil. Apa kata Nabi Harun? Ya bena ummi, wahai anak emakku. Wah, itu panggilan sangat menjatuh, nyebut emak. Langsung Nabi Musa lepaskan. Nabi Harun kemudian mengatakan, aku tidak sanggup untuk membimbing mereka karena ada orang bernama Samiri. Padahal Samiri kalau ngomong gak jelas, matanya belean satu, orangnya gak tinggi, pendek, tapi kekar, sakti. Sedangkan Sayyidina Harun badannya luar biasa, gagahnya orang ini, berkarisma karena jenggotnya panjang. Beliau tidak sanggup memimpin umat walaupun pintar berpidato,
Jadi Nabi Harun ini kalau pidato lebih cakep dari Nabi Musa. Tapi ternyata pidato tidak cukup untuk merubah umat. Setelah itu Nabi Musa datang ke umatnya. Umatnya kemudian pada sadar semua, oh iya ya, kenapa kami menyembah anak sapi kecil? Sebagai tanda tobat mereka, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Maka mereka bunuh dirinya. Itulah tobatnya Bani Israil yang menyembah berhala, menyembah al-ijl, anak sapi kecil. Habis itu Nabi Musa datang ke provokator. Siapa namanya? Samiri, Musa bin Sam'un as-Samiri. Nabi Harun jenggotnya ditarik. Yang syirik mereka disuruh bunuh diri. Tapi giliran Sam'un, Musa bin Sam'un, Nabi Musa cuma ngomong ini, ma khatbuka ya Samiri, apa yang kau katakan wahai Samiri? Kok jadi lembut? Kok gak keras? Kok gak jenggotnya ditarik? Kalau perlu kepalanya dipukul? Enggak. Ternyata Nabi Musa dapat wahyu. Itu bukan musuhmu wahai Musa, itu musuh umat Muhammad di akhir zaman. Nabi Musa aja gak dapat hak untuk mengalahkan Samiri. Bayangkan, Nabi Harun kalah oleh Samiri. Nabi Isa hampir terbunuh oleh Samiri. Nabi Zakaria dibelah badannya waktu masuk ke dalam pohon oleh Samiri. Ashabul Kahfi hampir terbunuh oleh Samiri. Samiri semua yang bekerja itu. Ada kecoa kali ya. Serius amat Pak. Ya, lagi membayangkan Samiri ya. Ada yang tidur nggak? Terkecaplok sama Samiri itu. Bangun, ini cerita penting, ini cerita sahih, ini kisah sahih. Nabi Isa itu dikabarkan, hei Isa, di tanganmu lah nanti Samiri terbunuh. Samiri juga dapat kabar waktu dia masih kecil. Nabi Musa juga masih kecil. Jibril datang ke Samiri. Itu Jibril bawa dan ngasih kabar, hei Samiri, nasibmu nanti berakhir di tangan Isa. Maka si Samiri ini dia pergi setelah dibentak Nabi, bukan dibentak, disapa Nabi Musa. Dia kemudian pergi, tak tahu dia belalang buana kemana. Dia sedang mempersiapkan diri untuk membunuh sosok namanya Isa. Maka dia pelajari siapa saja yang membersamai Nabi Isa. Dapatlah kabar bahwa ada paman dari Maryam namanya Zakaria. Nanti itu sudah meninggal Nabi Musa ya, sudah masanya panjang. Orang inilah yang akan menjaga Sayyidatuna Maryam yang akan melahirkan Sayyidina Isa. Begitu orang ini tapi bisa selamat. Akhirnya Sayyidina Zakaria dapat menjaga Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam pun kemudian disebutkan rahasianya, kenapa dialah yang dapat izin membunuh Dajjal. Coba lihat tadi, ayahnya Samiri, Sam'un, bersekutu dengan iblis Azazil, sehingga lahirlah anak. Sebenarnya itu anak Azazil, anak iblis, tapi numpang lewat perut istrinya Sam'un. Dan gak mungkin lawannya kecuali yang setara. Maka Allah utuslah Jibril, bukan untuk menggoda Maryam, tapi untuk meniupkan kun dalam perut Maryam.
Apa kata Maryam? Bagaimana mungkin aku hamil? Tidak ada laki-laki satupun yang menyentuhku. Bahkan beliau mengatakan, A'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah yang Rahman, in kunta taqiyya, wahai orang yang jika kamu benar-benar bertakwa. Ini orang si nyamar jadi cowok paling keren di dunia. Tapi Sayyidatuna Maryam enggak berpaling, dia tetap dalam zikirnya. Ketika dikabarkan, inilah kehendak Allah kepadamu wahai Maryam, barulah kemudian dia terima. Maka di dalam perut Sayyidatuna Maryam muncullah janin Nabi Isa. Ada ayahnya? Gak ada. Maka wajar kalau ada kelompok yang mengatakan Isa ibnullah, karena gak ada bapaknya. Wajar, karena mereka mikirin kalau punya anak mesti ada bapaknya. Mereka lupa Nabi Adam gak punya ayah, gak punya ibu. Jadi itu